Foto atau video? Video kan? Video. Oke. Dah. Ya, selamat sore guys. Sore hari ini kita kesempatan berkenalan dengan seorang legend ya untuk Indonesia ini bernama Iwayan Sujana, betul ya? Betul. Nah, mungkin beberapa pemirsa ya tahun-tahun lalu kelahiran tahun 80, 75 mungkin mendengar. Cuman yang baru-baru generasi baby boomer sudah kehilangan sejarah. Nah, mari kita simak dulu apa yang menjadi prestasi legend Pak Wayan Sujana. Ya silakan Pak Wayan, bisa diceritakan singkat supaya yang anak-anak generasi baru ini bisa paham. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya sangat hobi sekali ya, jadi sudah mendarah daging ke olahraga, jadi terobsesi dan termotivasi sebagai juara gitulah. Jadi dengan disiplin latihan ya semua olahraga saya ambil. Nah dengan keinginan yang kuat, saya harus pernah ke Jawa bertanding keluar dari Pulau Bali. Nah ternyata terkabul dan bisa, tapi belum bisa masuk PON. Nah itu sekitar tahun 91. Nah jadi saya kalah. Jadi saya kalah itu saya berkeinginan lagi saya harus dapat juara di PON. Nah saya pindah dari selancar angin ke Hobbycat. Jadi di Hobbycat itu dapatlah pada saat prapon dapat 2 emas, jadi bisa masuk PON. Nah itu di PON ya kendala peralatan sedikit, jadi kita masih bisa mendapatkan medali perak. Nah setelah itu di Jawa Timur tahun 2000-an kita masih bermain di Hobbycat, jadi dapat medali perunggu. Nah setelah itu kita ada pergantian pengurus. Nah saya menjadi pengurus Korlasi Bali-nya dan sebagai pelatih di Korlasi Bali. Sudah itu masih di dalam tahun 2000 itu adalah panggilan dari PB Korlasi sebagai pelatih Indonesia. Nah, dari sana kita melatih Indonesia, atlet Indonesia selalu kita membawakan medali emas ke negara kita. Nah, sampai terakhir SEA Games yang ada di tahun 2012 di Jakarta itu kita membawa 2 emas, 2 perak, 2 perunggu kayaknya. Nah setelah itu baru saya berhenti sebagai pelatih nasional. Sudah masih fokus cuma di Bali aja. Sudah itu tahun 2018 lagi dipanggil. Nah itu Asian Games yang kemarin. Nah cuma bisa di Asian Championship sebagai juara 3, namun di Asian Games kita kalah. Ya jadi untuk jadi pelatih itu ya bersyukur dari SEA Games, sudah itu ke Asian Games, sudah itu ke Olimpiade di tahun 2008. Saya mendampingi Oka berdua aja di Cina di Qingdao. Jadi di sana berdua ya cuma mendapatkan posisi 25 dari 40 negara gitu ya. Jadi cukup berbangga dan bersyukur jadi dikasih pengalaman seperti itu. Jadi sebelumnya itu selancar angin ya, selancar angin itu yang berdasarkan ombak itu ya? Tidak anginnya? Tidak, kalau selancar ombak itu papan aja. Kalau ini selancar angin yang ada layarnya, jadi itu yang kita pakai. Jadi lebih berat kerjanya dibandingkan selancar. Kalau selancar angin dia membutuhkan tenaga banyak. Nah di sana jadi karena memang ingin juara makanya saya pindah kelas ke Hobbycat. Hobbycat itu dihi ya, dihi. Jadi ada tempat duduknya, ada poolnya 2, sudah itu ada tiang, ada layarnya 2. Jadi mirip optimis ya. Mirip ke 470. Oh 470. Mirip ke 470, tapi kalau 470 poolnya 1. Kalau hobi itu poolnya 2. Ya, jadi ada tempat duduk sama. Dari situlah mulai timbul prestasi. Ya. Emas itu ya. Sampai dengan sama tadi ya Oki ya. Oki itu apa dia atlet bidang juga layar juga. Yang Oki apa? Yang Oki
kopinya itu. Yang Bapak ke Beijing itu. Oh, yang ke Beijing itu Olimpik itu di sebagai pelatih. Tapi ya sebagai pelatih, tapi Oka yang main. Oka main pemain RSX waktu itu. Oh, RSX apa Jenis sama juga jenis selancar angin. Selancar angin juga. Jadi dia namanya RSX. Meraih apa Oka? Ranking 25 dari 45 ya, negara-negara ya, luar biasa itu ya. 25 kan 20 hampir separuh ya, hampir 20%. Nah itu pun sebenarnya kan kalau spesialisnya dia kita lombakan waktu itu mungkin dia bisa masuk 10 besar, tapi karena itu kan alatnya jadi berubah dari Mistral ke RSX. Oh, jenis brand ya, jenis alat. Sama kayak sekarang itu RSX tidak ada, dirubah menjadi IQ Foil. Nah, itu dia. Perlu penyesuaian itu ya. Menyebabkan itu tadi. Iya. Terus gimana dengan situasi saat ini terhadap grafik dari prestasi Indonesia di bidang bahari khususnya? Apa komentar pesan-pesan dari Pak Wayan? Ya kalau komentar kita sih sebenarnya semangat anak-anak itu sangat bagus ya, cuma sekarang mungkin karena peralatan dan biaya pembinaan sangat mahal ya, jadi itu pun usaha daerah-daerah sudah sangat luar biasa. Namun di sini kan harapan kita jadi nanti dari pengurus besar koalisi itu bisa lah memfasilitasi kegiatan tersebut supaya bisa lebih maju lagi dari zaman dulu ya. Jadi kita mendapatkan prioritas lah itu, karena kita udah 4 kali Olimpik untuk selancar. Jadi harapan kita pun yang manapun kelas-kelas yang ada di Indonesia yang kita punya itu mungkin prioritaskan ya. Jadi disentralkan, jadi kita fokus mungkin 1 atau 2 kelas seperti itu, jadi supaya bisa maju. Ya, luar biasa ya. Jadi inilah pemirsa, Pak Wayan Sujana sudah membagikan, men-sharingkan prestasi dan juga sebagai tokoh ya, tokoh legend Indonesia dalam kancah dunia olahraga bahari. Apabila banyak yang masih ingin ditanyakan, silakan nanti japri di nomor di bawah ini ya. Terima kasih Pak Wayan, tetap semangat, Indonesia membutuhkan. Siap. Nah,